Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Sisius Lutia. Kali ini kita berada di segmen belajar tutorial kisi-kisi soal SKB, kupas tuntas imunisasi dan BIAN, dilengkapi dengan materi, soal dan jawaban serta penjelasan untuk CPNS dan PPPK. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang imunisasi. Regulasi yang mengatur tentang imunisasi adalah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Definisinya, imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Definisi dari vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sementara imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu. Nah, kemudian berdasarkan jenis penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Nah, jadi imunisasi itu jenisnya dibagi lagi. Nah, ada imunisasi program, yaitu ada 3, imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Lalu, imunisasi program itu harus diberikan sesuai dengan jenis vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan imunisasi sebagaimana mestinya. Jadi, imunisasi program ini itu yang kayak di jadwal seperti kita apa di sini namanya vaksin COVID. Nah, kayak gitu. Itu masuk dalam imunisasi program. Nah, kayak gitu. Itu contohnya ya. Jadi biar ada gambaran, nanti kita akan bahas di belakang. Berikutnya itu, nah karena tadi kita akan membahas tentang imunisasi program. Jadi ini dia pembagiannya. Jadi kan di belakang ini imunisasi program itu ada 3, imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Nah, kita akan bahas satu-satu si imunisasi program ini, yaitu yang pertama imunisasi rutin. Untuk imunisasi rutin itu dibagi lagi 2. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik slide ini. Jadi imunisasi rutin itu dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Imunisasi rutin itu dia dibagi menjadi 2. Jadi imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Apa sih imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan? Slide berikutnya. Ini dia. Imunisasi dasar itu yang diberikan kepada bayi sebelum usia 1 tahun. Jadi imunisasi dasarnya itu ada ini, ada hepatitis B, polio, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia, dan meningitis, atau juga disingkat dengan HIV ya. Jadi ini dia di bagian G-nya, dan terakhir itu adalah campak. Itu imunisasi dasar yang wajib diberikan kepada bayi sebelum usianya 1 tahun. Berikutnya, imunisasi lanjutan. Nah, ini dia. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Lalu siapa saja yang diberikan si imunisasi lanjutan? Ada 3, yaitu anak usia bawah 2 tahun atau baduta, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur. Seperti apa yang dikasih? Ada slide berikutnya. Ini dia. Ya, yang nomor 1 itu imunisasi lanjutan diberikan kepada baduta ya, bayi di bawah 2 tahun, yaitu terdiri atas imunisasi terhadap penyakit difteri, pertusis,
tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B atau HIV serta campak. Jadi yang di waktu dasar tadi sudah dikasih, nanti pas mereka sebelum di bawah umur 2 tahun dikasih lagi gitu. Berikutnya, imunisasi lanjutkan diberikan kepada anak usia sekolah dasar, terdiri atas imunisasi terhadap penyakit campak, tetanus, dan difteri. Ada 3 ya teman-teman, harus diperhatikan. Terus kemudian imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar diberikan pada bulan imunisasi anak atau disebut dengan bias ya. Jadi yang umur anak sekolahan yang lagi gencar-gencarnya, nanti di belakang saya akan ngebahas tentang si BIAN yang diintegrasikan dengan usaha kesehatan sekolah. Jadi BIAN itu bulan imunisasi anak nasional yang dilakukan di sekolah dasar, dikerjasamakan dengan UKS. Jadi biasa Puskesmas datang ke sekolah-sekolah untuk bikin bias itu gitu. Oke, selanjutnya nanti di belakang saya akan ngebahas tentang BIAN. Berikutnya imunisasi tambahan. Nah, tadi kan ada imunisasi rutin itu kan dibagi ya, ada dasar, lanjutan. Nah, itu ada pembagian-pembagiannya lagi, ini dia. Imunisasi tambahan merupakan jenis imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuatu dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Pemberian imunisasi tambahan dilakukan untuk melengkapi imunisasi dasar dan atau lanjutan pada target sasaran yang belum tercapai. Pemberian imunisasi tambahan tidak menghapuskan kewajiban pemberian imunisasi rutin. Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Situasi tertentu tersebut seperti keberangkatan calon jamaah haji atau umroh. Walau ini sekarang sama Kementerian Kesehatan sudah tidak lagi ya yang untuk meningitis, tapi itu ada sebagian yang masih mau untuk divaksin meningitis. Jadi saya taruh di sini ya. Terus kemudian persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu. Nah, dan juga ada kondisi kejadian luar biasa atau wabah penyakit tertentu. Nah, ini dia. Berikutnya, imunisasi khusus berupa imunisasi terhadap meningitis, meningokokus, yellow fever atau demam kuning, serta rabies dan juga poliomyelitis. Nah, ini jenis imunisasi khusus yang diberikan. Itu tadi di bagian opsi kedua. Berikutnya imunisasi pilihan. Imunisasi pilihan dapat berupa imunisasi terhadap penyakit. Banyak sekali di sini, tapi saya akan ngebahas yang bagian ini. Dan bagian I, kanker leher rahim yang disebabkan oleh human papillomavirus. Ini sekarang gratis untuk anak usia 9 sampai 13 tahun, berlaku di tahun 2022. Jadi ini tuh sudah bukan pilihan lagi tapi wajib. Namun saya taruh di sini karena diwajibkan untuk anak usia 9 sampai 13 tahun. Jadi kita yang usianya 14 tahun ke atas itu masuk dalam imunisasi pilihan. Begitu maksud saya taruh di sini. Nah, untuk teman-teman yang mau mencari tahu imunisasi apa saja yang dikasih untuk usia berapa saja, itu sudah ada di video aku. Nanti aku taruh di description box biar teman-teman bisa lihat ya apa saja sih. Jadi kan saya sudah bahas, jadi saya tidak akan bahas lagi. Nanti kalian nonton aja ya. Berikutnya kita akan ngebahas tentang BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Definisinya, imunisasi kejar adalah kegiatan memberikan imunisasi kepada anak yang belum menerima dosis vaksin sesuai usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi nasional. Bulan Imunisasi Anak Nasional atau disingkat dengan BIAN adalah upaya pemberian imunisasi yang dilaksanakan secara terintegrasi yang meliputi 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan imunisasi tambahan berupa pemberian 1 dosis imunisasi campak rubella secara massal tanpa memandang status imunisasi sebelumnya kepada sasaran sesuai dengan rekomendasi usia yang ditetapkan untuk masing-masing wilayah.
Yang kedua, kegiatan imunisasi kejar berupa pemberian satu atau lebih jenis imunisasi untuk melengkapi status imunisasi anak usia 12 sampai dengan 59 bulan. Nah, gambaran klinis imunisasi BIAN itu ada 6. Yang pertama, campak. Campak merupakan jenis penyakit yang sangat menular atau infeksius yang disebabkan oleh morbillivirus. Yang kedua, rubella adalah penyakit yang disebabkan oleh virus rubella. Difteri adalah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri difteri yang memunculkan gejala utama seperti demam dan nyeri tenggorokan yang disertai adanya pseudomembran putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila disentuh atau dilakukan manipulasi pada area tenggorokan. Polio adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini jika menyerang sistem saraf pusat dapat menyebabkan kelumpuhan anggota gerak dan atau kelumpuhan otot pernafasan. Pertusis atau batuk rejan adalah penyakit infeksi bakteri Bordetella pertussis yang menyerang sistem pernafasan. Yang keenam, tetanus neonatorum. Tetanus merupakan infeksi akut yang disebabkan oleh spora bakteri Clostridium tetani. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung tentang pembahasan imunisasi, nanti taruh di description box untuk nanti bisa disimak di video tersebut. Nah, bulan pemberian BIAN ini tuh dilakukan 2 tahap. Tahap pertama bulan Mei, tahap kedua bulan Agustus. Sekarang kita akan masuk ke kisi-kisi soal dengan jawaban plus penjelasan soal. Yang pertama, peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang penyelenggaraan imunisasi adalah A. Nomor 4 tahun 2019, B. Nomor 3 tahun 2022, C. Nomor 43 tahun 2019, D. Nomor 12 tahun 2017, dan E. Nomor 15 tahun 2022. Jawabannya adalah D. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Nomor 2. Imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi merupakan definisi dari A. Imunisasi pilihan, B. Imunisasi program, C. Imunisasi lanjutan, D. Imunisasi khusus, dan E. BIAN. Jawabannya adalah B. Imunisasi program. Adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nomor 3. Imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu merupakan definisi dari A. Imunisasi pilihan, B. Imunisasi program, C. Imunisasi lanjutan, D. Imunisasi khusus, dan E. BIAN. Jawabannya adalah A. Imunisasi pilihan. Adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu. Berikutnya nomor 4. Imunisasi program terdiri atas 3, yaitu 1. Imunisasi rutin, 2. Imunisasi pilihan, 3. BIAN, bulan imunisasi anak nasional, 4. Imunisasi tambahan, 5. Imunisasi kejar, 6. Imunisasi khusus. Opsinya adalah A. 1, 4, 6, B. 2, 3, 4, C. 4, 5, 6, D. 1, 2, 3, E. 1, 3, 5. Jawabannya adalah A. Imunisasi program terdiri atas A. Imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Nomor 5. Imunisasi rutin terdiri atas 2, yaitu A. Imunisasi dasar dan imunisasi BIAN. Kalian jangan bingung ya teman-teman. B. Imunisasi pilihan dan imunisasi khusus. C. Imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. D. Imunisasi tambahan dan imunisasi lanjutan. E. Imunisasi BIAN dan imunisasi lanjutan. Oke, jawabannya adalah C. Imunisasi rutin terdiri atas 2, yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Nomor 6. Yang termasuk dalam imunisasi dasar yaitu A. Yellow fever, B. Meningitis meningococus, C. Rabies, D. HPV, E. Hepatitis B.
Jawabannya adalah E, di mana imunisasi dasar itu terdiri atas hepatitis B, polio, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia, meningitis, dan juga campak. Berikutnya nomor 7, kegiatan memberikan imunisasi kepada anak yang belum menerima dosis vaksin sesuai dengan usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi nasional adalah definisi dari A. BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional, B. Imunisasi Kejar, C. PIN atau Pekan Imunisasi Nasional, D. Kampanye campak, dan E. Imunisasi khusus. Jawabannya adalah B. Imunisasi kejar adalah kegiatan memberikan imunisasi kepada anak yang belum menerima dosis vaksin sesuai usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi nasional. Berikutnya nomor 8. Bulan pelaksanaan BIAN adalah A. Maret dan Oktober, B. Februari dan Juli, C. Januari dan Juni, D. Mei dan Agustus, E. April dan November. Jawabannya adalah D. Bulan pelaksanaan BIAN itu terdiri atas 2 tahap. Tahap pertama bulan Mei dan tahap kedua bulan Agustus. Nah, itu dia yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.